Jadi Cuan-cuan versi Daijian itu hasilnya itu dianalogikan seperti undang-undang dasar, semua aliran sama. Tapi dalam latihan untuk mencapainya ada beberapa yang agak beda dalam penyampaiannya. Ya seperti perda provinsi, beda-beda. Tapi hasilnya itu harus sama. Maksudnya kalau sama-sama cantrang untuk keperluan nanti berlatih Daijian ya. Nah, seperti ini yang minggu lalu saya jelaskan, jadi ada badan harus susunan tulang, postur atau konstruksi atau struktur tulang itu harus seperti seni menata batu. Walaupun kadang satu sama lain itu kelihatannya tidak mungkin ditata, tapi kenyataannya mereka bisa ditata dengan baik. Nah itu juga merupakan suatu hasil karya seni yang resultan gravitasinya nol. Jadi itu kita analogikan seperti tulang kita. Tulang kita harus seperti itu, jadi ototnya minimal nol. Cuman karena kita sebagai manusia itu punya emosi, punya perasaan pengen baik, pengen sempurna, secara tidak sadar otot kita ikut. Nah itu tidak boleh. Makanya dalam hal latihan cantrang itu sama sekali tidak boleh ambisius. Dilaksanakan apa adanya sesuai syarat-syarat titik. Jadi itu seperti menanam pohon, nggak mungkin kita pengen cepat tumbuh. Ada buahnya, ada daunnya, bunga, kita tempeli, nggak mungkin. Kita bisanya itu hanya merawat dengan menyirami, memberi pupuk, lalu dikenakan matahari. Jadi proses itu secara alami, nggak mungkin kita ingin cepat-cepat. Nah, untuk proses alami itu harus tahu teori dan minimal ada tutor atau pelatih yang mengawasinya. Jadi sama sekali tidak boleh melompat. Nah, ini kita langsung membahas, ada pertanyaan yang kemarin itu ya dari siapa? Pak Badar ya, tentang yang sudah berjam-jam tapi kok leher lalu anggota badan terasa mau pecah atau gimana gitu. Kemudian tentang waktu itu secara teoritis, jadi ini kita lihat bukan metode latihan tapi hasilnya itu dia pasti keliru. Nah, menurut metode dari Williamson itu pertama susunannya harus seperti batu, itu pasti susunannya salah semua, pasti pakai tenaga, pasti pengen berat badan di Yongjian, dan itu tidak mungkin. Nah, di dalam tahapannya itu seperti leher panas, itu pasti di bagian leher patah. Tolong Bu Vita yang gambar seperti tadi itu. Ya, sebentar. Gambar sketsa. Gambar sketsa ini saya dapat dari teman Facebook dari Australia. Kebetulan dia juga gila Daichi, juga cancuangnya juga baik, makanya dia senang melukis. Gambarannya ini cocok dengan bayangan saya. Nah, ini yang pertama, itu pasti pengen tulang ekornya baik. Kalau dengan sengaja itu tidak mungkin. Nah, caranya gimana? Itu Williamson menerangkan, tapi ini juga menurut saya secara umum juga sudah diketahui ya. Ini merupakan suatu rahasia. Sekarang sudah sangat terbuka. Supaya tulang ekor ke depan itu jangan dengan sengaja. Kita latihan dengan duduk. Seperti duduk maupun berdiri, itu otomatis secara alami tulang ekornya akan ke depan. Kalau dengan dipaksakan itu kadang bisa over. Itu pertama itu. Nah, kemudian gambar kedua tolong Bu kita. Yang paling bawah, Itu dikatakan tadi kemarin ada pertanyaan dari Pak Badar, lehernya panas. Itu pasti lehernya dia putus di situ. Kalau leher putus di situ, otomatis walaupun dipaksakan lidah menempel langit-langit, itu istilahnya semu. Karena lidah menempel langit-langit itu alami, tidak dengan sengaja. Seperti halnya tulang ekor kalau menghadap ke depan. Jadi tidak disengaja. Kalau kita misalnya lelah, kalau istilah bahasa Jawanya
ngunjar ambekan gitu, otomatis itu lidah nempel ke atas dan bau turun. Itu hal yang alami. Jadi itu pasti lehernya bermasalah. Kemudian otot, lutut sama buak sama pinggang itu pasti putus di situ. Itu secara fisik kebetulan aja kalau basicnya fisik masih muda, baik, kuat. Tapi saya yakin dengan berjalannya waktu semakin lama akan semakin lemah karena posisi posturnya itu udah keliru. Nah, kalau ini dilanjutkan dengan latihan Tai Chi, dia akan mengambang. Apalagi kalau pakai tenaga besar. Ini kan mungkin Mas Badar ingat waktu kita sama Pak Suharjono, sama Pak Heru, sama almarhum Koh Syekbing pertama kali ngadakan seminar di UGM Jogja, itu kan pernah dorong saya dengan posisi yang relatif santai, lalu Mas Badar dengan kuda-kuda yang kuat mendorong kan tidak bergoyang. Kemudian saya ingin maju, tetap maju. Kemudian tahun 2017 atau 2018 waktu di Purwokerto, Pak Badar sama Koh Ahyung mau mendorong maupun apa kan tidak bisa, malah tersudutkan dengan posisi yang tidak enak. Ya karena itu, jadi dalam hal ini sebelum latihan Tai Chi, cancuang itu harus baik, betul dan benar. Ya, kebetulan sekarang ini kan udah terbuka, jadi apa adanya yang saya pelajari itu saya sharing di sini. Jadi ini metode dari William Chen, istilahnya perda, tiap provinsi lain. Bisa saja mungkin aliran Tai Chi lain, metodenya bisa saja lain. Cuma kebetulan cara berdiri ini yang dari teman Facebook ini cocok dengan saya. Jadi kalau pertama kali latihan itu pasti atasnya yang keras, bawahnya lemah. Kemudian dengan latihan terus dia ada peningkatan. Kemudian yang ketiga itu secara umum dia sudah bisa mengendap. Nah, mengendap ini relatif. Maksudnya relatif itu kalau dibandingkan dengan orang biasa dia sudah baik, tapi dibandingkan yang lebih tahu dia masih kurang. Nah, yang gambar keempat itu yang warna ungu itu relatif dia sudah keseluruhan baik. Jadi secara fisik, secara gravitasi berat badan itu dia sudah di kaki semua. Tapi secara energi, jadi ini tingkat lanjutan nanti ya kalau ada yang berminat serius, itu secara energi dengan latihan nafas, C-nya itu, tapi dalam hal ini William Chen dia sama sekali tidak menyinggung C karena dia ngajar di Amerika, jadi C itu kan sangat abstrak. Tapi secara teoritis itu C-nya dia udah di, akarnya C itu udah di tantien. Ya, akarnya berat badan itu di kaki. Jadi dalam hal ini akar yang nyata secara fisik itu dikatakan yang itu di Yongjian, tapi akarnya yin, im itu C itu di tantien. Ya, ini untuk tingkat lanjutan. Tapi minimal kalau kita latihan seperti ditanyakan juga waktunya, waktu yang ideal itu pagi antara jam 5 sampai jam 7, lalu kalau sore sekitar jam 4 sampai jam 6. Ya, kemudian latihan, ini nanti ada contoh dari video saya yang memang berminat serius, itu jadi ada cara-cara waktu kita dari posisi kaki mepet, tolong Bu Vita yang video ke-1, Bu. Atau yang duduk dulu aja. Jadi ini diulang kembali secara cepat untuk refreshing. Yang ada duduk. Nah, ini posisi duduk, kursi yang tinggi itu kursi bar itu, yang biasa ke diskotik biasanya tahu. Nah, sebelum itu latihan yang di depan dulu, coba yang lebih depan lagi Bu.
yang pakai yang kecil. Nah, ini sudutnya kan kelihatan jelas, ya, kelihatan jelas. Kemudian kalau yang tinggi tadi itu kita sudah latihan beberapa saat, itu sedikit aja langsung lurus. Nah, ini sepengalaman kita ya, dengan petunjuk dari yang lebih senior, kalau kita berjalan, jadi cancuang ini per bagian bisa kita latih setiap saat, per bagian. Kita berjalan seperti manusia purba, Pithecanthropus erectus. Itu bokongnya seakan-akan seperti orang duduk. Untuk pertama kali mungkin kelihatan lucu atau aneh. Tapi kalau kita tiap saat, tiap kita ingat berjalan, kita latihan begitu, otomatis nanti posturnya cenderung lebih wajar. Nah, itu yang saya lakukan tiap saat kalau saya ingat. Jadi tulang ekor itu relatif lurus ke depan secara natural, tidak dengan disengaja. Kalau dengan sengaja itu kadang over karena kita punya emosi, ingin yang terbaik, ingin yang sempurna. Nah, itu sudah tadi ini hubungannya dengan gambar tadi. Jadi ini kalau kita lihat harus saling terhubung ya dengan gambar sketsa tadi Bu Vita, tolong. Gambar sketsa. Gambar sketsa ini kan menunjukkan posisi yang wajar, kemudian tekanan di kakinya di mana. Nah, setelah itu dia yang gambar nomor 3, Bu. Nah, di sini itu lutut, jadi ini berdasarkan metode yang saya pelajari ya dari Williamson, jadi dia katakan supaya telapak kaki bisa sung relax itu tadi kan kita sudah badan seperti duduk, supaya tujuannya susunan tulang-tulang kita relatif tegak lurus satu sama lain ya. Nah, kemudian telapak kaki di klasiknya itu dikatakan kita berdiri seakan-akan di atas daun teratai di air. Nah, itu terlalu abstrak, terlalu sulit. Williamson bilang, bayangkan aja kamu berdiri di atas lantai kaca. Nah, ketebalan, ketipisan itu relatif. Kalau kamu belum bisa ya anggap aja tebalnya 10 cm atau 5 cm lah. Tapi saya analogikan ini dengan bahasa Jawa itu ngadeg di atas lempung. Kita kalau berdiri di atas tanah yang licin berlempung, otomatis kita tidak mungkin menekan. Kita anggang-anggang. Ya, anggang-anggang bahasa Indonesianya renggang ya. Nah, kalau kita renggang, otomatis telapak kaki akan sung relax kendor. Nah, itu syarat kedua. Jadi pertama tadi tulang secara keseluruhan sudah lurus, kemudian telapak kaki kendor, kemudian rasakan lutut kendor. Nah, lutut ini menyatu dengan posisi yang tadi, posisi tulang belakang. Jadi kalau over, tulang belakangnya itu lututnya biasanya menekan. Nah, dalam hal ini bisa dibuktikan kalau kita berjalan model Pithecanthropus erectus. Kita berjalan seperti seakan-akan orang duduk. Itu otomatis tekanannya di lutut sangat kurang, bisa dibuktikan. Sangat kurang. Nah, yang dicari yang seperti itu. Nah, setelah itu kita inginkan bahu kita kendor dan juga lidah kita menempel di langit-langit. Itu kalau dengan disengaja pasti tenaga muncul. Tenaga otot muncul, kemudian tenaga lidahnya juga dengan sengaja pakai tenaga, dan kemungkinan kebanyakan itu lehernya pasti tidak lurus. Satu-satunya jalan seperti orang mengeluarkan napas karena kecapean.
itu otomatis nanti tulang baunya akan turun, lidahnya relatif dia naik ke atas. Nah, kalau belum bisa ya dibantulah dengan tenaga, tapi diharapkan lama-lama nanti natural. Nah, setelah itu ini tahapan selanjutnya ya. Jadi syarat selanjutnya dari PAIW sampai ke Wiyin kita sedot napas pelan tapi tidak ekstrim. Perut bisa mengembung maupun mengecil. Kita sedot kemudian sampai ke perut nantian, kemudian dia keluar ke bawah ya 2-3 kali. Ini tujuannya supaya jeruan dalam kendur rileks. Jeruan dalam kendur rileks. Jadi ini kita sudah dapatkan posisi tulang yang relatif satu sama lain tegak seperti susunan batu. Kemudian bau kita sudah kendor, lutut sudah kendor, jeruan juga sudah kendor, tapi masih belum tentu tegak lurus terhadap bumi. Nah, tegak lurus terhadap bumi ini penting karena ini untuk balancing secara keseluruhan. Nah, patokannya apa? Ini pasti banyak orang keliru, misalnya sampai tahap ini dia betul, tapi untuk tahapan tegak lurus terhadap bumi dia keliru.